Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 6 kita akan membahas tentang tema 2 subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Sebelum itu perhatikan di sini ada suatu gambar teks proklamasi kemerdekaan ya. Saya bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang terkait pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini merupakan teks proklamasi yang asli ya. Jadi ini teks yang diketik oleh Sayuti Melik, merupakan teks proklamasi yang asli ya. Jadi kalian lihat bahasanya masih menggunakan bahasa tempo dulu. Contohnya pada kata jang ya, jang itu artinya yang ya. Ini nanti kalian merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka ya. Selanjutnya di sini ada bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca dengan baik. Saya kasih kesempatan membacanya ya, silakan dibaca. Setelah selesai membaca, kalian bisa mengerjakan dengan menggunakan peta konsep semacam ini ya. Kira-kira apa peristiwanya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa tokoh dalam peristiwa ini? Bagaimana kejadiannya? Kapan kejadian peristiwanya? Lalu di mana tempat kejadiannya? Silakan berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca, silakan kalian kerjakan peta pikiran berikut ini ya. Silakan dikerjakan ya peta pikirannya. Setelah selesai mengerjakan peta pikiran di samping, kalian bisa melihatkan pada materi berikutnya, yaitu tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama merupakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia yang dijajah selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun akhirnya bisa merdeka. Jadi merdeka itu, kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua merupakan pengakuan kepada dunia luar. Jadi kemerdekaan dengan adanya teks proklamasi, maka negara lain mengakui adanya Indonesia. Pengakuan ini bisa disimpulkan dengan istilah de facto, yaitu pengetahuan secara fakta atau pengakuan secara asli ya. Yang kedua ada pengakuan secara de jure. De jure itu pengakuan dari negara lain, dan Masya Allah ternyata negara yang pertama kali mendukung kita untuk merdeka adalah negara Palestina dan negara Mesir yang mengakui kita sebagai negara secara de jure ya. Yang ketiga, dengan kemerdekaan maka kita bisa menaikkan martabat bangsa. Jadi selama ini kita menjadi negara terjajah. Ketika kita sudah merdeka, maka martabat kita sebagai negara terjajah menjadi negara yang merdeka ya. Selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru. Jadi awal kemerdekaan merupakan suatu simbol pertama di mana kita akan berjuang menjadi negara yang baru. Jadi negara yang terjajah menjadi negara baru, yaitu negara Indonesia. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan dilahirnya kemerdekaan maka merupakan awal sejarah dari bangsa Indonesia ya. Jadi itu adalah makna kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Selanjutnya mengikuti teks bacaan, perhatikan. Di sini ada tentang bunga teratai ya. Silakan nanti kalian baca teks bacaan tersebut. Silakan dibaca ya teksnya, di buku paket kalian ada ya. Silakan dibaca dengan baik. Setelah selesai membaca, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang kerukunan dalam kemerdekaan ya. Setelah kita merdeka, maka kita wajib mengisi hari kemerdekaan dengan hal yang positif. Contohnya banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Contohnya mengisinya dengan lomba-lomba, dengan upacara bendera ya, dan dengan menggunakan biasanya juga dengan syukuran ya. Di sini salah satu contohnya yaitu di sini ada suatu peristiwa gotong royong yang dilakukan di Kampung Cempaka. Saya bacakan ya. Di Kampung Cempaka memperingati hari kemerdekaan, mereka mempersiapkan secara bersama-sama. Saya bacakan.
Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Transmigran artinya kampung yang banyak pendatang ya. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa atau Cina yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak membedakan, tapi menguatkan. Ya. Sekarang kita belajar tentang pola tarian. Perhatikan. Pola tarian yang pertama adalah pola lantai lurus. Jadi ini ya, pola lantai lurus semacam ini. Pola lantai lurus ini contohnya itu dari tari Yaspen yang ada dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Jadi 3 tari ini itu menggunakan pola lantai vertikal atau lurus ya. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Perhatikan. Pola lantai diagonal semacam ini. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Jadi ini adalah pola lantai diagonal. Selanjutnya adalah pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung contohnya pada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi bentuknya lingkaran ya, melengkung. Yang kedua, tari Randai dari Sumatera Barat juga bentuknya melengkung ya. Jadi itu adalah tarian, pola-pola tarian ya. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas-tugas yang tadi Ustaz sampaikan dikerjakan dengan baik di buku paketnya. Ustaz harapkan semuanya bisa menjalankan sholat di rumah dengan baik, dengan sempurna. Jangan lupa tetap murojaahnya, tetap setoran sama ustadz-ustadznya di rumah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.